Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua, siswa kelas 9. Hari ini kita belajar materi prakarya untuk semester yang kedua atau semester genap. Bagian yang pertama dari pembelajaran prakarya adalah tentang kerajinan berbasis media campuran. Materi akan kita kelompokkan menjadi beberapa tahapan. Kita masuk ke materi kerajinan berbasis media campuran bagian yang pertama. Kerajinan berbasis media campuran merupakan kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan yang terbuat dari satu jenis bahan dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik atau memiliki nilai guna, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun dengan menghilangkan fungsi aslinya. Prinsip dari kerajinan berbasis media campuran yang pertama adalah penggabungan dari bahan-bahan yang digunakan tidak memiliki reaksi kimia ketika digabungkan, sehingga tidak saling merusak bahan baku. Yang kedua, karena media campuran, tentu saja bahannya harus terdiri dari berbagai jenis, lebih dari 2 macam. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan alami atau yang sudah tersedia di alam maupun bahan buatan yang merupakan buatan atau rekayasa dari manusia. Nah, di sini adik-adik perlu diketahui contoh dari bahan alam misalkan tanah, kayu, bambu. Sedangkan untuk yang bahan buatan bisa saja berupa plastik, kaca, ataupun yang lainnya. Prinsip yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik atau ciri tersendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan. Prinsip yang kelima, penggabungan dari bahan yang dibuat kerajinan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga tercipta kesatuan yang harmonisasi, indah dipandang. Kemudian untuk strateginya, dari membuat kerajinan berbasis media campuran yang ada 2 macam. Yang pertama adalah stilasi, yang kedua adalah deformasi. Stilasi menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuknya. Sedangkan model deformasi itu berarti merubah bentuk sehingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan permanen. Pada strategi yang stilasi, prinsip yang harus dilakukan pada tahap perancangan produk adalah yang pertama, pesan eksplisit atau kegunaan produk harus jelas. Apakah sebagai produk kerajinan hiasan ataukah produk kerajinan fungsional. Kalau hiasan berarti hanya dinikmati sebagai pandangan atau pemandangan. Sedangkan untuk produk fungsional berarti memiliki fungsi tertentu. Kemudian prinsip stilasi yang kedua, selain eksplisit, pesan yang bersifat implisit juga harus diperhatikan. Apakah produk kerajinan itu membawa pesan-pesan yang informatif atau yang prestige. Prinsip stilasi yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan atau contoh dari produk kerajinan yang akan kita buat. Dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Jadi merancang dulu, baru kebutuhan bahan yang diperlukan apa saja dikumpulkan. Prinsip stilasi yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan harus disiapkan terlebih dahulu, baik berupa gambar atau bisa juga bentuk langsung yang sudah jadi. Pada prinsip stilasi yang kelima adalah memperhatikan penghematan bahan
agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Di sini kita akan melihat contoh kerajinan berbasis media campuran. Kita lihat contoh yang pertama adalah dengan menggunakan strategi pendekatan stilasi atau penambahan bentuk. Adik-adik bisa melihat gambar kerang yang kemudian dipadukan, ditambahkan logam menjadi bentuk hiasan yang menarik kita lihat. Kemudian untuk contoh stilasi yang model penyederhanaan bentuk, kita bisa melihat di sini ada hiasan para penari dari Bali yang kemudian menjadi contoh dibuat sebuah kerajinan dengan paduan logam dan kayu serta besi menjadi lampu hias. Di sini juga adik-adik bisa melihat miniatur dari sepeda. Tentu saja ini adalah penyederhanaan bentuk dari sepeda aslinya yang bisa kita naiki, bisa kita bawa pergi. Kalau ini hanya sebagai bentuk hiasan saja. Untuk contoh kerajinan berbasis media campuran dengan pendekatan atau strategi deformasi, bisa kita melihat di sini ada contoh gambar kursi terbuat dari kayu dengan paduan logam. Di sini kita melihat kursinya tidak seperti kursi pada bentuk yang umumnya yang biasa kita lihat. Di sini ada variasi yang nampak sehingga lebih indah dipandang. Selain itu, kita lihat contohnya di sini ada lampu meja. Lampu meja yang kita lihat umumnya tentu saja berbeda dengan contoh ini. Di sini terlihat menarik, terbuat dari tempurung, batok kelapa, kemudian ada kayu, kemudian besi sebagai penyangga. Adik-adik bisa melihat ini ada perubahan bentuk dari yang umum sudah kita lihat. Nah, adik-adik, untuk adik-adik semua ada tugas yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama adalah buatlah rangkuman materi dari bahan ajar yang telah disampaikan di atas. Kemudian yang kedua, mulailah untuk mencari ide untuk membuat produk kerajinan yang sesuai untuk kita berdasarkan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar kita. Tentu saja kerajinannya merupakan kerajinan berbasis media campuran. Bahannya harus lebih dari 2 macam. Jadi bisa nanti bentuknya hanya hiasan saja, ada bisa juga yang fungsional, berdaya guna tertentu. Nah, terima kasih adik-adik. Untuk hari ini materinya kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.